Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Hari ini melanjutkan materi project web akuntansi. Kali ini kita nanti akan membuat form perkiraan, di mana form perkiraan ini nanti akan digunakan untuk menginputkan data berkaitan dengan penggunaan nomor rekening. Dalam pembuatan form nanti kita membutuhkan 3 file. Yang pertama adalah file koneksi, yang kedua file perkiraan, dan yang ketiga adalah file perkiraan edit. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan file koneksi.php. Pada baris pertama di sini dimulai dari tag PHP-nya lebih kecil, tanda tanya PHP. Kemudian pada baris ketiga, variable server sama dengan localhost. Kemudian variable user sama dengan root. Variable password sama dengan kosong. Variable nama database sama dengan project nama MHS. Server di sini berhubungan dengan control panel dari SAM. Itu untuk servernya kita berikan localhost, nama localhost, kemudian usernya kita kasih nama root, untuk passwordnya dikosongi. Sedangkan nama underscore database di sini adalah merujuk pada nama database yang kita gunakan, yaitu namanya project main nama MHS. Pada baris ke-8, variable DB sama dengan MySQL connect server, user, password, nama database yang berhubungan dengan pada baris ketiga sampai dengan baris ke-6. Jika variable bukan variable DB, maka gagal terhubung dengan database. .mysql connect error. Jadi kalau misalkan kita menjalankan suatu programnya nanti belum terdapat database-nya yaitu project nama MHS, maka nanti akan muncul pesan gagal terhubung dengan database. Baik, kita mulai dengan selanjutnya file perkiraan.php. Kita lihat pada form inputannya terlebih dahulu, yaitu mulai dari baris ke-58. Form action perkiraan.php, method post. Jadi nanti file yang ada di sini nanti akan dieksekusi ke dalam file perkiraan.php. Kemudian pada baris ke-59 ada tag tabel, di mana nanti di sini akan terbentuk suatu bingkai, di mana pada baris yang pertama nanti terdapat 3 kolom yang terisi. Kolom pertama nomor rekening, judul nomor rekening. Kemudian pada baris ke-62 di sini ada simbol titik 2. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu pada baris 63 itu ada input tipe teks yang name-nya adalah norec. Kemudian ditutup di sini. Untuk TR-nya dibuat TR lagi. Pada baris yang kedua terdapat 3 kolom, yaitu judul nama rekening, kemudian tanda titik 2, kemudian ada input tipe teks, name-nya adalah NM rekening. Kemudian pada baris yang ketiga di sini ada inputan. Kolom yang pertama judul, tulisannya tipe, kemudian kolom kedua titik 2. Kemudian di sini ada select option. Di sini ada select option dengan name yaitu tipe. Kemudian option selected di sini ada tulisan pilihan
Kemudian option yang pertama yang bisa kita pilih nanti ada aktiva, kemudian ada hutang, modal, pendapatan, sama biaya. Sini penutup dari fungsi select, kemudian penutup dari kolom dan barisnya. Selanjutnya ada saldo, TR, kalau pembuatan baris baru, kemudian di kolom pertama ada saldo, kemudian ada titik 2, terus ada input tipe teks. Name-nya di sini adalah saldo. Kemudian ada pembuatan baris lagi, di mana kolom pertama di sini kosong, tidak ada isinya. Ini untuk fungsi spasi. Kemudian ada tombol input tipe submit, yaitu di sini tombol yang digunakan untuk memproses data. Tipe tombolnya adalah submit. Kemudian nanti ada value, tulisannya simpan, dan name pada input tipe submitnya adalah submit. Kemudian ada input tipe reset, tulisannya nanti adalah batal. Jadi ketika kita menginputkan data, nanti dimulai dari baris ke 58 sampai 96 di sini nih nanti akan diproses. Prosesnya nanti di sini terdapat pada baris di atas di sini. Kita lihat pada baris ke-6 di sini mulai untuk tag PHP-nya. Kemudian ada tulisan error reporting di sini 0. Fungsinya di sini adalah untuk mengkosongkan jendela browser ketika ada perintah error. Kemudian include koneksi.php. Fungsi include koneksi.php ini adalah memanggil file koneksi.php. Jadi file koneksi.php-nya di sini dipanggil dan ditaruh di sini di baris ke-8. Kemudian pada baris ke-10 if set dalam kurung $_post submit. Submit di sini adalah nama dari tombol submit yang ada di baris 92. Name-nya adalah submit. Jadi ketika ada penekanan pada tombol submit, nanti akan dimulai pendeklarasian suatu variabel. Yang pertama di sini variabel norek sama dengan $_post norek. Norek yang ada di sini ini adalah nama input teks yang berada pada baris 63. Jadi di sini untuk nama input teksnya harus sama. Jika ada perbedaan satu huruf pun nanti akan berpengaruh. Pengaruhnya adalah dia tidak dikenali untuk pendeklarasian variabelnya. Kemudian ada nama input teks nama rekening yang divariabelkan menjadi variabel nama rekening. Kemudian ada pendeklarasian variabel saldo dan pendeklarasian variabel tipe. Ini adalah pendeklarasian variabel yang ada di tag form pada mulai baris 58 sampai dengan baris 96. Lanjut pada baris ke-18 di sini ada uji kondisi jika variabel norek sama dengannya 2. Ini fungsi uji kondisi. Kosong, tanda petik ganda di sini maksudnya adalah kosong. Ya, tunggal ini ya, tunggal tetapi ada 2. Kosong. Kemudian tanda tegak lurus maksudnya adalah OR atau simbol OR. Atau variabel nama rekening sama dengan kosong, atau variabel tipe sama dengan kosong, atau variabel saldo sama dengan kosong. Maka pada baris ke-19 sampai baris ke-22
Eksekusinya adalah nanti akan muncul message box. Ya, message box di mana pesan message box-nya nanti ada tulisan data gagal disimpan, data ada yang kosong. Kemudian dokumen.location href-nya nanti dia ngelink ke file perkiraan.php. Else, nah, jika kondisi di sini terpenuhi, else, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Ya, maka eksekusinya adalah atau aksinya di sini adalah $SQL sama dengan variable $SQL sama dengan insert into perkiraan. Jadi memasukkan data ke dalam tabel perkiraan dalam kurung norek NM rekening tipe saldo. Ini adalah nama dari field yang ada di dalam tabel perkiraan. Nama field yang ada di tabel perkiraan. Value nilainya nanti berdasarkan dari inputan variable norek, variable nama rekening, variable tipe, dan variable saldo. Perhatikan letak dari pendeklarasian variable dan pendeklarasian dari field pada tabel perkiraan. Jadi harus urut, ya, harus urut, dan nama dari variable atau field harus sesuai dengan pendeklarasian dan nama tabelnya. Variable query sama dengan MySQL underscore query db. db di sini adalah fungsi dari koneksi yang ada di tabel koneksi.php. Kemudian koma $SQL, perintah dari SQL di sini pada baris ke 27. 30 jika variable query, jadi jika variable query terisi di situ, nanti akan muncul pesan message box, terima kasih data sudah tersimpan, Windows location perkiraan.php. Penutup dari scriptnya, fungsi dari exit. Else, kalau gagal dialihkan ke dalam halaman file perkiraan.php, maka akan muncul data gagal tersimpan, mungkin ada data kembar. Jadi ketika kita menginputkan datanya tidak masuk ke dalam tabel perkiraan, nanti akan muncul message box juga. Perhatikan di sini penutupan dari fungsi if. Yang pertama, ini penutup dari fungsi if pada baris ke 30 dengan 37. Kemudian else di sini penutup dari baris ke 37 dengan baris 44. Kemudian pada tutup kurung kurawal pada baris 25, gabungannya atau pasangannya pada baris ke 45. Baik, lanjut pada baris ke 49, ini ya fungsi dari hapus data. Nanti kita lihat pada data yang ada di baris bawah, ya, pada daftar data perkiraannya. Kita lihat mulai dari baris ke 98. Ada pendeklarasian variabel, yaitu di sini pada baris ke 98, kita mulai dari 98 dahulu. Pendeklarasian tabel atau bingkai di sini dengan panjang 90%, bordernya 1, kemudian ada fungsi tr, yaitu pada baris dengan color, bg colornya, backgroundnya, yaitu dengan warna FFF00. Kemudian di sini ada judul barisnya, di kolomnya ada nomor rekening, tipe, saldo, dan navigasi.
Kemudian di sini ada penutup dari pada baris 106, penutup dari fungsi tr yang ada di baris 99. Kemudian pada baris 107 ada variabel baris. Ada variabel baris, nilainya adalah 1. Kita lihat pada fungsi pada baris 112 include koneksi.php. Variabel SQL sama dengan select bintang from perkiraan. Jadi menseleksi semua data atau semua field dari tabel perkiraan $query sama dengan MySQL query variabel DB, variabel SQL. Well, variabel tampil sama dengan MySQL fetch array. Di sini fungsi dari perulangannya. Lihat pada baris ke 115 setelah tanda kurung kurawal di sini, maka dia yang akan dilakukan perulangan. Perulangan yang pertama di sini adalah ada fungsi echo bagi color warna pada baris ya. Baris di sini dia mengacu pada variabel 16 yang ada di atasnya, yaitu variabel warna sama dengan variabel baris %2 sama dengan 1. Nilainya adalah FFF sama pagar EEE. Jadi di sini nanti akan dilakukan fungsi perulangan secara bergantian, warna yang berbeda-beda. Terus kemudian pada kolom pertama di sini nanti akan ditampilkan variabel baris, bahwa variabel baris nilainya adalah mengambil nilai dari variabel baris yang ada di baris 108. Kemudian pada 119 akan ditampilkan data berdasarkan dari field norec. Variabel tampil ini munculnya dari baris 115. Kemudian akan ditampilkan juga 120 itu field nama rekening, kemudian field tipe dan field saldo. Kita lihat pada baris 126 ini ditutup untuk tag PHP-nya. Kemudian pada 125 ini script HTML-nya, td align center ahref perkiraan .php, tanda tanya, mode sama dengan delete and norec. Norec yang di sini adalah nama alias. Norec di sini adalah nama alias, di mana nama aliasnya nanti akan menampung nilai dari field norec. Akan menampung dari field norec. Kemudian title-nya adalah di sini delete. Kemudian ada fungsi include di sini. Ada fungsi include. Include-nya di sini adalah fungsi dari onClick. Jadi nanti ketika tombol itu diklik, nanti akan muncul pesan konfirmasi kayak message box di situ, apakah Anda yakin? Nanti kalau dipilih OK, nanti dia akan melanjutkan perintah ke file perkiraan.php, mode delete-nya. Di sini pada baris 126 nanti hubungannya dengan yang ada di baris 49 di sini, mulai dari 49 dari fungsi include koneksi.php. Kemudian if set get mode, mode di sini adalah mode dari delete. Kemudian 51 pendeklarasian variabel norec sama dengan $_get norec. Jadi kalau misalkan kita mengambil nilai dari nilai alias, kita menggunakan fungsi get. Tapi kalau kita mengambil nilai dari suatu inputan yang berada di dalam input teks dan sejenisnya, kita menggunakan fungsi post. 52
variabel SQL sama dengan delete. Nah, ini menghapus dari tabel perkiraan where di mana field norec sama dengan variabel norec. Variabel norec ini yang berada pada baris 51. Variabel query sama dengan MySQL query db, variabel SQL. Jadi nanti datanya akan terhapus pada tabel perkiraan berdasarkan dari field norec. Nilai norecnya berapa, seperti itu. Kita coba sekarang untuk menginputkan data. Nanti filenya di sini, file perkiraan dan file koneksi kita simpan di dalam drive C, folder SAM, kemudian folder htdoc. Nanti disimpan di folder penyimpanannya, yaitu di sini saya menggunakan dengan nama folder @akuntansi.php. Di dalam sini disimpan. Selanjutnya untuk mengakses filenya kita coba buka dulu kontrol panel pada SAM. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Kita klik tombol Start. Dua-duanya sudah aktif, berwarna hijau di sini. Kita buka browser. Nah, di sini kita ketikkan localhost @akuntansi. Ini adalah nama dari folder penyimpanannya. Kemudian nama filenya perkiraan.php. Nah, di sini saya sudah menginputkan 4 data. Contoh 4 data di sini. Kita coba sekali lagi dengan nomor akun yang berbeda 501. Kemudian nama rekeningnya misalkan biaya listrik. Kemudian tipe akunnya adalah biaya. Kemudian saldonya kita inputkan 0. Kita simpan. Nanti akan muncul kalau ketika kita menginputkan data. Terima kasih, data sudah tersimpan. Kemudian klik simbol OK aja. Kemudian kita contoh, misalkan menginputkan data dengan sembarang saja. Kalau sudah, kita simpan. Datanya sudah muncul di sini. Kemudian kalau kita ingin mengubah data, kita klik edit. Nah, di sini kita coba hapus data dulu. Tadi kita sudah menerangkan berkaitan dengan fungsi hapus. Nah, di sini kita lihat di bawah, perhatikan pada jendela sebelah kiri bawah tertulis di sini localhost /akuntansi.php/perkiraan.php, tanda tanya mode sama dengan delete, simbol n norec sama dengan 90999. Maka di sini data di sini akan terhapus, yaitu yang akan menghapus adalah data dengan nomor rekening 9099. Klik. Apakah Anda yakin? Kalau cancel berarti dia akan membatalkan fungsi dari hapus, tapi ketika kita pilih OK, maka dia akan menjalankan perintah untuk menghapus data. Nah, fungsinya adalah tadi yang ada di fungsi mulai dari baris 50 di sini sampai dengan 54 ya. Delete from perkiraan where norec sama dengan variabel norec, berdasarkan dari variabel norec yang dilakukan penghapusan data. Baik, selanjutnya kita lihat lagi pada baris 127 di sini, ahref perkiraan edit.php. Norec alias di sini alias sama dengan dia mengambil nilai dari variabel norec ya, file norecnya datanya apa, kemudian
linkkan ke file perkiraan edit. Sekarang kita buka perkiraan editnya. Nah, di sini adalah fungsi dari mengubah data perkiraan. Yang pertama di sini kita lihat pada baris ke-38 terlebih dahulu. 38 ada form action. Ya, berarti apa yang di antara tag form di sini yaitu pada baris ke-38 sampai dengan baris ke-87 itu nanti yang akan dieksekusi. Ya, kita lihat sekarang di bawahnya tag form ada pendeclaration variable error reporting include koneksi.php untuk menghubungkan ke file koneksi.php. Kemudian ada variable norec. Variable norec sama dengan variable simbol dolar underscore get norec. Norec di sini ini adalah nama alias. Ya, nama alias yang berhubungan di file perkiraan.php yang ada di baris 127 ini. Ya. Kemudian variable SQL sama dengan select bintang from perkiraan. Jadi dia menseleksi semua field dari tabel perkiraan where di mana norec sama dengan variable norec. Jadi acuan untuk menampilkan data dari tabel perkiraan adalah berdasarkan dari field norec. Kemudian variable query sama dengan MySQL query db, SQL. Variable tampil sama dengan MySQL fetch sock variable query. Jadi berhubungan dengan baris yang 45. Kemudian dibuatkan kolom, ya, tabel baru di sini. Bingkainya terdapat TR di sini, TD nomor rekening kolom pertama, kolom kedua titik 2, kemudian pada kolom ketiga ada input text. Input tipe text name norec. Ya, dia ada input tipe text name-nya norec. Kemudian perhatikan di sini ada value. Jadi di sini di dalam input text akan diberikan nilai di dalamnya. Di dalamnya input text itu nanti akan diberikan nilai. Nilainya itu adalah mengambil dari field norec. Mengambil nilai dari field norec. Ya, perhatikan ya. Jadi yang di sini ini value, mulai dari sini value-nya. Ya, value-nya di sini. Dia akan mengambil data dari field norec. Ya, tampil ini, variabel tampil ini yang berhubungan dengan pada baris ke-46. Read only sama dengan tanda petik. Tanda petiknya tunggal. Fungsi read only di sini dia adalah membatasi input text supaya hanya bisa terbaca saja. Jadi tidak bisa dilakukan input data penambahan karakter di dalam input text, tidak bisa. Kemudian pada baris ke-54 pendeklarasian baris baru lagi di sini yaitu untuk menampilkan nama rekening. Ya, pada baris 57 perhatikan input tipe text name NM rekening. Value-nya adalah dia mengambil nilai dari variabel dari field NM rekening. Mengambil nilai field dari NM rekening. Ini adalah field. Pada input text untuk nama rekening tidak diberikan fungsi read only karena nanti nama rekening bisa diubah. Kemudian ada baris selanjutnya adalah tipe rekening. Ya, tipe rekening, tipe rekeningnya nanti kita bisa lihat di sini. Select name-nya adalah tipe option selected. Jadi di sini option selected di sini dia akan
mengacu pertama adalah berdasarkan dari fill tipe. Ya, fill tipe. Di dalamnya nanti akan muncul pilihan pertamanya, pada option pertamanya itu adalah dari fill tipe. Kemudian option yang kedua ada aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian saldo di sini ada saldo, input tipe, text name, saldo. Value-nya di sini, ya, value di sini menampilkan fill saldo dari tabel perkiraan. Kemudian baris yang terakhir di sini menampilkan tombol input tipe submit, ya. Name-nya adalah submit. Kemudian ada fungsi on click return confirm, apakah yakin mengubah data. Jadi ketika kita klik tombol submit nanti ada pesan seperti itu. Apakah Anda yakin mengubah data? Kalau kita oke, berarti akan mengupdate data. Kalau kita cancel, berarti membatalkan dari pengubahan data. Kemudian ada fungsi ahref perkiraan. Ya, di sini ada input tipe button biasa, batal. Jadi kalau kita klik tombolnya, dia akan mengeling ke file perkiraan.php. Kita coba sekarang menjalankannya. Oh, fungsi perintahnya ya. Di sini kita lihat. Mulai dari baris 7 ya. If is set post submit. Nah, di sini pendeklarasian submitnya yaitu pendeklarasiannya ada variable norec sama dengan $_post norec, ya, pendeklarasian input text norec, NM rekening, saldo, tipe. Ya. Sini. Kemudian fungsi query-nya di sini, ya, fungsi query, perintah query-nya $SQL sama dengan update. Nah, fungsi update di sini adalah fungsi untuk mengubah data, merubah data. Data yang dirubah adalah dari tabel perkiraan set norec, ya. Nanti yang akan diubah adalah dari fill norec sama dengan variable norec. NM rekening ini adalah nama fill. $NM rekening adalah nama variable. Tipe sama dengan variable tipe. Saldo nama dari fill sama dengan variable saldo. Perhatikan tanda di belakangnya ya, koma. Kalau masih ada kelanjutan dari fill, kita menggunakan jeda dengan koma. Di sini karena yang terakhir adalah saldo, maka cukup yang terakhir tanda petik saja. Where norec sama dengan variable norec. Jadi pengupdatean data ini nanti berdasarkan fill norec yang memiliki nama sama dengan variable norec. Baris 21, variable query sama dengan mysql _query db, variable SQL. Jika variable query, jadi kalau perintahnya ini adalah jalan, nanti langsung nge-link ke file perkiraan.php. Kalau misalkan datanya tidak berubah, nanti akan muncul tulisan gagal menyimpan perubahan. Kita coba sekarang. Misalkan biaya listrik di sini ingin kita ubah. Perhatikan pada bawah sebelah kiri. Localhost /add akuntansi main php /perkiraan edit.php. Datanya norec sama dengan 501. Jadi nanti di sini filenya akan nge-link ke file perkiraan.edit.php. Kemudian aliasnya adalah berdasarkan dari nilai file norec, yaitu 501. Klik. Kita rubah misalkan biaya listrik menjadi biaya air. Tipe rekeningnya sama, jadi kalau kita klik ada beberapa
Biaya ini adalah nama dari fill tipe. Saldonya kita kosongi. Kita klik tombol simpan. Berarti yang kita rubah hanya nama rekening saja. Dari biaya listrik menjadi biaya air. Klik simpan. Kalau cancel kita membatalkan. Kalau oke, kita melanjutkan untuk pengubahan data. Kita pilih oke aja. Maka nanti di sini dari biaya listrik menjadi biaya air. Ya, sampai di sini semoga bisa memahami.